Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yaitu saya sendiri Rezi Amanda dengan NIM 21053104. Yang kedua rekan saya yaitu Tiara Mahardika dengan NIM 21053109. Jadi untuk pertemuan pada saat ini kami akan mempresentasikan tentang penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Poin-poinnya yang pertama yaitu fungsi revenue dan cost, yang kedua analisis BEP, yang ketiga fungsi consumption dan saving. Baiklah, untuk fungsi yang pertama akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu fungsi revenue dan cost. Fungsi revenue atau penerimaan adalah penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barang merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Nah, semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Secara matematik, penerimaan merupakan fungsi jumlah barang kurvanya berupa garis lurus, berlereng positif, dan bermula dari titik pangkal. Nah, untuk mencari rumus dari fungsi revenue atau penerimaan revenue, yaitu bisa kali R sama dengan Q kali P sama dengan F dalam kurung Q. Dalam menganalisis penerimaan selalu dianggap bahwa perusahaan senantiasa berhasil menjual setiap barang yang dihasilkannya. Dengan demikian, Q dalam R sama dengan F dalam kurung Q. Bukan saja melambangkan jumlah barang dihasilkan, tapi juga melambangkan jumlah barang yang terjual. Nah, berikut ialah contoh soalnya. Contoh soalnya yaitu harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Rp200 per unit. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit? Jawabannya yaitu R sama dengan Q kali P sama dengan Q kali 200. P ini artinya price dan Q ini artinya jumlah barang. R sama dengan 200 Q. Dari mana datang 200 Q? Yaitu dari 200 dikalikan Q. Bila Q sama dengan 350, maka R berarti 20 kali 350, jadi dapat total revenue-nya sebanyak 70.000. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu fungsi biaya atau biaya total atau total cost yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnisnya terdiri atas biaya tetap, fixed cost, dan biaya variabel. Rumus biaya total cost sama dengan C sama dengan G dalam kurung Q sama dengan FC tambah VC sama dengan K tambah VQ. Keterangannya yaitu FC biaya tetap, VC biaya variabel, C biaya total, K konstanta, V lereng kurva, VC dan kurva C. Rumus biaya total biaya total terbagi dua, yaitu biaya tetap fixed cost, yaitu sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Berapa unit pun barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek senantiasa tidak berubah. Rumusnya yaitu FC sama dengan K atau biaya tetap sama dengan konstanta. Yang kedua yaitu B biaya variabel atau variabel cost tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Nah, semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Untuk mencari biaya variabel yaitu teman-teman bisa menggunakan rumus VC sama dengan F dalam kurung Q sama dengan VQ. Iya. Artinya yaitu biaya variabel sama dengan biaya tetap dikalikan dengan jumlah barang sama dengan biaya variabel. Nah, untuk yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya kepada Tiara Mahardika. Kita persilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu analisis BEP atau Break Even Point, yang sering disebut dengan titik impas. Penerimaan dan biaya merupakan variabel-variabel penting untuk mengetahui kondisi bisnis suatu perusahaan. Bila diketahui penerimaan total yang dilambangkan dengan R, yang diperoleh dari biaya total yang dilambangkan dengan C,
dikeluarkan, maka dapat dianalisis apakah perusahaan mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Keuntungan akan didapatkan bila R besar dari C, yang dimana R merupakan penerimaan dan C merupakan biaya. Secara grafik, hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di atas kurva C. Sebaliknya, kerugian akan didapat bila penerimaan kecil dari biaya, yang dilambangkan dengan R kecil dari C. Secara grafik, hal ini terlihat pada area di mana kurva R terletak di bawah kurva C. Konsep yang lebih penting berkenaan dengan R dan C adalah konsep pulang pokok, yaitu break-even point, yaitu konsep yang digunakan dalam menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok terjadi apabila R sama dengan C, artinya perusahaan tidak memperoleh keuntungan, tetapi tidak pula memperoleh kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva R dan C. Q mencerminkan posisi tingkat produksi atau penjualan pulang pokok. Area di sebelah kanan Q merupakan area keuntungan, sedangkan di sebelah kiri Q merupakan area kerugian. Contoh soalnya yaitu, bila biaya total yang dikeluarkan perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 20.000 ditambah 100 Q, dan penerimaan totalnya R sama dengan 200 Q. Pada tingkat produksi, berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok? Apa yang terjadi jika perusahaan tersebut produksi sebanyak 300 unit? Penyelesaiannya yaitu dengan kondisi pulang pokok akan terjadi apabila di mana R kurang C, artinya R kurang C sama dengan 0 atau R sama dengan C. 200 Q sama dengan 20.000 ditambah 100 Q. 100 Q sama dengan 20.000. Maka diperoleh Q sama dengan 200. Jika Q sama dengan 300 unit, maka R sama dengan 200 dikali 300, maka diperoleh 60.000. C sama dengan 20.000 ditambah 100 dikali 300, maka sama dengan 50.000. R dikurang C sama dengan 60.000 dikurang 50.000, sehingga memperoleh hasil 10.000. Jadi, apabila perusahaan memproduksi sebanyak 300 unit, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 10.000 posisi pulang pokok terjadi pada tingkat produksi 200 unit. R dan C sama-sama besar sebesar 40.000. Materi selanjutnya yaitu fungsi consumption dan saving atau konsumsi dan tabungan. Fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional, yang secara umum bentuk persamaannya adalah sebagai berikut. S sama dengan SO ditambah SY. SO yang dimana SO merupakan tabungan otonom dan S sama dengan MPS. Konstanta SO menunjukkan biasanya tabungan otonom, merupakan penggal kurva tabungan pada sumbu vertikal S. Koefisien S adalah marginal propensity to save, merupakan lereng dari kurva tabungan. Contoh soal yaitu konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 300 ditambah 0,8Y. A. Bagaimanakah fungsi tabungannya? Dan B. Bagaimanakah hasil konsumsi jika tabungan sebesar 20? Penyelesaiannya yaitu A. S sama dengan Y kurang C. Y dikurang 30 ditambah 0,8Y, yang dimana berasal dari soal C sama dengan 30 ditambah 0,8Y. Jadi S dikurang 30 sama dengan 0,2Y. Yang B-nya itu jika besarnya S sama dengan 20, maka S sama dengan min 30 ditambah 0,2Y. 20 sama dengan 30 ditambah 0,2Y. 0,2Y sama dengan 50. Sehingga diperoleh Y sama dengan 250.
Jadi besarnya konsumsi dengan tabungan sebesar 20 adalah C dikurang Y sama dengan Y dikurang sama dengan 230. 230 itu berasal dari 250 dikurang 20. Baiklah teman-teman, itulah sekian presentasi dari hasil diskusi kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa mengajukannya di grup WhatsApp. Untuk selanjutnya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami berdua. Kami cukupkan sampai di sini. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana cara matiinnya dah?